cantik. Sekarang kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sana Tuhan baik dalam hidup kita. Kita silakan hambanya Ibu Remi, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapa di surga, kami juga bersyukur di mana kami semua dalam keadaan sehat. Ini semua karena berkat, pertolongan, dan anugerah daripada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah ibadah kami di sore hari ini menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan berasal dari isi hati kami, sehingga sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami semua, sehingga lewat firman yang kami dengarkan sore hari ini akan menguatkan kami, kokoh dalam hidup ini, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika ada yang salah yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan mengampuni kami, supaya kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Kami akan sambut syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Baik ibu-ibu, seperti tema yang sudah kita inikan pada sore hari ini adalah kebahagiaan sejati. Sudah jelas dengar ibu-ibu? Oke. Jadi saya percaya bahwa berbicara tentang kebahagiaan bukan lagi masalah ataupun bukan lagi kata-kata yang asing bagi kita. Tapi arti kebahagiaan itu adalah yang artinya sudah sering kita dengar, bahkan juga mungkin itu yang kita perjuangkan dalam hidup kita, bagaimana supaya kita bahagia. Jadi kata kebahagiaan itu hampir sama dengan kegembiraan, ibu-ibu. Jadi kebahagiaan itu hampir sama dengan kegembiraan. Jadi yang artinya bahwa di mana suatu keadaan itu perasaan kita, pikiran kita, hati kita, semuanya dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan tenang, suasana jiwa kita tenang, suasana pikiran kita tenang, suasana hati kita tenang. Maka itu bisa dikatakan bahwa kita itu dalam keadaan posisi sedang bahagia. Yang ibu-ibu. Jadi kalau mungkin pikiran kita tidak senang, mungkin pikiran kita tidak bahagia, mungkin kita berkata, oh saya ini tidak bahagia karena hatiku tidak senang, hatiku galau, hatiku sakit, hatiku kacau, hatiku ada kebencian. Nah, itu mungkin kita berkata saya itu tidak bahagia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menginginkan yang namanya bahagia. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini tidak menginginkan yang namanya kebahagiaan. Pasti semua kita ini ingin bahagia. Jadi orang mau menikah pasti ingin bahagia. Ingin punya anak pasti pingin bahagia. Punya harta pasti semuanya ingin bahagia. Punya pekerjaan pasti semuanya ingin bahagia. Punya rumah pasti semuanya ingin bahagia. Jadi semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita rindukan, pada dasarnya itu semuanya itu ingin bahagia. Pada dasarnya itu semuanya ingin bahagia, ibu-ibu. Maka banyak orang seringkali mencari kebahagiaan itu dengan cara yang salah. Ya kan, banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan cara yang salah. Misalnya orang dalam pekerjaan, bagaimana supaya dia bisa supaya dia dapat kedudukan, lewat kedudukan itu dia akan bisa membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Maka lewat banyak dengan persaingan, maka ada kata bahagia di atas penderitaan orang.
Nah, ini semua tujuannya itu mencari kebahagiaan. Jadi banyak orang untuk mencari kebahagiaan itu dengan cara yang salah juga. Ataupun dengan cara misalnya dia mabuk-mabukan supaya dia juga bahagia. Bahkan ada juga orang yang sampai gantung diri, bunuh diri. Hanya apa? Oh, dengan bunuh diri ini aku pasti akan bahagia. Ya kan? Karena dia mungkin tadi nggak sanggup menghadapi persoalan, kesulitan. Maka dia dengan mengadakan gantung diri, oh, supaya aku bahagia, aku tidak lagi melewati masalah ini. Nah, jadi untuk mencari kebahagiaan itu, banyak orang melakukan dengan hal yang salah ataupun dengan cara tadi apa, dengan mengumpulkan harta dunia, dengan punya kekayaan, dengan punya rumah yang bagus, dengan punya uang, dengan punya kehormatan, dengan punya jabatan. Nah, orang berpikir dengan punya ini semua akan dia bisa bahagia, akan bisa bahagia. Oh, kalau aku nanti menikah, aku bahagia. Oh, kalau aku nanti sudah punya anak, anakku sudah sekolah, anakku sudah bekerja, anakku sudah punya keluarga, anakku sudah punya anak, aku sudah punya cucu, pasti aku bahagia. Itu kan ibu-ibu, pasti aku bahagia. Nah, jadi orang berpikir dengan punya keadaan ini semua, dia akan mendapat suatu kebahagiaan. Sehingga dia tidak menyadari bahwa ada satu rongga yang kosong yang ada di dalam dirinya, yang semua itu tidak akan bisa membuat kebahagiaan. Jadi banyak banyak orang berpikir seperti itu sehingga orang-orang mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar uang hanya untuk apa tadi? Hanya untuk mencari kebahagiaan, tapi dia lupa bahwa ada rongga yang kosong dalam dirinya, bahwa semua itu tidak akan membuat dia bahagia. Itu hanya kebahagiaan yang semu. Itu hanya kebahagiaan yang tidak bisa kita pertahankan. Karena apa? Karena semua itu akan bisa hilang dengan sekejap. Akan bisa lenyap dengan sekejap, ibu-ibu. Oke, kita mungkin bahagia dengan suami kita. Kita bisa kemana-mana bersama-sama. Kita bisa mungkin saling bertukar pikiran. Pokoknya bahagialah. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi ingat ibu-ibu, suatu kali kita akan berpisah dengan pasangan hidup kita. Kita akan berpisah dengan suami kita. Kita akan berpisah dengan istri kita. Nah, kalau kita menaruh kebahagiaan itu kepada pasangan hidup kita, maka suatu saat jika dia akan diambil Tuhan, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Maka saat ini kan saya punya tesis saya tentang kedukaan. Ada beberapa orang yang saya sudah wawancarai, di mana ternyata kedukaan itu membuat suatu hidupnya menjadi hancur. Karena apa? Karena pasangan hidupnya diambil oleh Tuhan. Dia bilang saya stres, saya berduka, saya shock, saya putus asa karena suami saya sudah dipanggil Tuhan. Saya tidak bahagia lagi. Karena apa? Karena kebahagiaannya tadi dia taruh kepada pasangan hidupnya. Bukan berarti tadi saya melarang bahwa kita ini harus berantem dengan suami kita, harus ini tidak. Kita juga harus artinya dengan keluarga yang bahagia. Tetapi jangan kita menaruhnya terus di situ karena itu semua akan bisa hilang dengan sekejap. Apa yang ada? Rumah bisa juga hilang, mobil bisa juga hilang, anak. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita juga kepada anak. Wah, nanti anakku, aku sudah sekolahkan, aku sudah kawinkan. Nanti kalau dia sudah punya pekerjaan yang bagus, dia sudah punya ini, akan bisa menolong saya, membantu saya. Dan itulah kebahagiaan saya. Nah, ternyata pada saatnya anak itu bukan seperti yang kita harapkan. Artinya anak itu tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata kita tidak jadi bahagia. Karena apa? Karena anak kita tidak memberikan apa yang kita harapkan. Kenapa tadi? Karena kebahagiaan kita itu kita taruh kepada mereka. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kebahagiaan yang ada di hadapan kita, yang ada kita rasa, yang ada harapan kita itu kebahagiaan, itu hanya kebahagiaan semu, ibu-ibu. Itu hanya kebahagiaan semu.
Tetapi kebahagiaan kita tadi, itu kebahagiaan yang sejati itu, kebahagiaan sejati itu, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Maka mari kita coba kita lihat di dalam Alkitab, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Coba kalau ada yang bisa baca, Matius 11 ayat 28 dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, jadi di dalam kitab Matius 11 ini, ayat 28 sampai 30, di mana ini adalah merupakan ajakan Tuhan Yesus kepada kita, buat orang-orang yang merasakan tidak mengalami kebahagiaan. Maka di situ dikatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang berbeban berat. Nah, di mana artinya tadi bahwa kebahagiaan yang dia tujukan itu kepada hal-hal dunia. Kebahagiaan yang ditujukan kepada hal-hal yang jasmani. Jadi dia berpikir bahwa dengan adanya juga punya semuanya, punya harta, punya rumah, punya kekayaan, punya uang, atau bahkan juga dengan suami atau pasangan hidup dengan yang baik, dia akan merasa bahagia. Padahal itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Adalah kebahagiaan yang semu. Nah, seperti kita lihat di dalam kitab Lukas tentang orang kaya, tentang orang kaya yang menimbun hartanya. Dia berkata, dia akan menambah-nambahkan lumbungnya, dan dia berkata, hai jiwaku tenanglah, karena ada semuanya. Tapi pada malam hari itu juga dia dipanggil Tuhan. Nah, jadi berarti bukan kebahagiaan kita itu terletak kepada harta kekayaan, bukan terletak kepada apa yang kita miliki, bukan terletak apa yang ada pada kita. Tapi kebahagiaan sejati kita adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin, ibu-ibu. Sabarlah dalam kesesakan. Jadi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati kita itu adalah bersama dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kadang orang tidak merasa bahagia? Mengapa orang tidak merasa bahagia? Ada dua hal yang membuat orang tidak merasa bahagia di dalam hidupnya. Yang pertama adalah bahwa dia berpikir kebahagiaan hidup itu tanpa masalah. Jadi kebahagiaan hidup itu tanpa masalah. Jadi kalau nggak ada masalah berarti bahagia. Nah, jadi orang berpikir seperti itu. Jadi kalau saya nggak punya masalah berarti bahagia. Nah, dia nggak pernah berpikir bahwa di dalam masalah pun sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan. Di dalam masalah itu pun sebenarnya ada kebahagiaan. Jadi dengan adanya masalah itu akan bisa membuat kita bahagia. Karena apa? Lewat masalah itu kita akan bisa memahami apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Lewat masalah itu kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Jadi janganlah pernah kita berpikir bahwa kebahagiaan itu dengan tanpa adanya masalah. Justru kalau kita tadi dengan bermasalah itulah kebahagiaan bagi kita. Mungkin kalau kita nggak bermasalah, kita akan bisa lupa diri dalam hidup ini, ibu-ibu. Kita akan lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Maka dengan lewat masalah itu, justru disitulah kita akan bisa berbahagia. Nah, maka saya bilang tadi bahwa kebahagiaan kita bukan kepada perkara-perkara dunia, bukan pada perkara-perkara jasmani. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah yang menjadi kebahagiaan sejati bagi kita. Maka adapun masalah, ada persoalan, kita akan tetap kokoh dan kuat. Jadi kebahagiaan sejati itu akan menjadi bermakna bagi kita. Kebahagiaan sejati itu akan membuat kita kokoh dalam hidup kita.
itu dalam hidup ini. Kebahagiaan sejati itu membuat kita akan kuat dalam hidup ini. Kebahagiaan sejati itu akan membuat kita bisa melewati segala persoalan, segala tantangan yang kita hadapi saat ini. Tetapi kalau kita tadi menyandarkan hidup kita kepada kebahagiaan dunia, kita nggak akan mampu melewati masalah. Kita akan nggak mampu melewati persoalan. Kita nggak akan mampu melewati, apalagi kehidupan yang sekarang ini serba susah, serba sulit. Nah, kita nggak akan mampu melewatinya. Tetapi kalau kita menaruh kebahagiaan kita tadi kepada Tuhan dan kerajaannya, itulah yang menjadi kebahagiaan sejati bagi kita. Sehingga lewat persoalan, tantangan hidup, kita akan mampu melewati semuanya itu, Ibu-ibu. Jadi untuk itu, janganlah kita menaruh kebahagiaan kita kepada harta kita. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita kepada suami kita. Janganlah kita menaruh kebahagiaan kita kepada anak-anak kita. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita kepada menantu kita. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita kepada cucu kita. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita pada rumah mewah kita. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita kepada hal-hal yang fana ini. Tapi mari kita menaruh kebahagiaan kita kepada Tuhan. Amin. Maka kan ada lagu Pak Eras itu. Takkan ku harap lagi bahagia di dunia. Apa itu gimana itu lagu? Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini karena hanya semu sementara. Tuhan dan kerajaanmu itulah segenap hidupku. Jadi kebahagiaan kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya, ibu-ibu. Nah, jadi yang pertama tadi, kenapa orang tidak bisa bahagia? Karena dia berpikir bahwa dengan tidak ada masalah itu akan bahagia. Jadi dia nggak mau ada masalah, dia nggak mau ada persoalan. Sehingga ada masalah, ada persoalan, dia menjadi kadang bersungut-sungut kepada Tuhan, dia kesal, dia marah, dia benci, dia bahkan mungkin ada kadang-kadang orang ya bisa meninggalkan Tuhan karena dia menaruh harapannya supaya dia nggak punya masalah. Yang namanya hidup ini kita pasti punya masalah, ibu-ibu. Amin. Saya aja tadi punya masalah. Begitu masuk pujian, internet saya langsung jeblos. Nah, kalau saya menaruh tadi Tuhan, saya nggak jadi bahagia, saya jadi marah, saya jadi emosi, ya kan? Nah, jadi semua pasti ada masalah dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kita berpikir kita nggak punya masalah, pasti ada masalah. Nah, jadi jangan menaruh kebahagiaan kita jika kita tidak punya masalah. Justru lewat masalah itu kita akan menjadi kuat dan menjadi kokoh. Dan kita akan berkata bahwa semua masalah ini akan aku bisa lewati bersama dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan merasa bahagia itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kenapa orang tidak bisa bahagia? Dia berpikir bahwa kebahagiaan itu datangnya dari luar diri dia. Kebahagiaan itu datangnya dari luar diri dia. Dia pikir seperti itu, kebahagiaan itu datangnya dari luar diri dia. Padahal kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kebahagiaan itu ada dalam diri sendiri, bukan kebahagiaan yang dari luar diri kita. Yang seperti tadi, bahwa dari harta kita, dari uang kita, dari anak kita, dari suami kita, ataupun dari pekerjaan kita, ataupun mungkin dari pelayanan kita. Nah, kita pikir bahwa itu kebahagiaan kita, tidak. Ya kan, maka banyak kan kadang kita itu dalam melayani, kita pikir bahwa dengan kita ini adalah kebahagiaan. Ya. Jadi bukan dari situ kebahagiaan kita tadi, bukan dari luar. Kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita menciptakan suatu hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita memandang Tuhan itu adalah satu-satunya kebahagiaan kita. Nah, itulah kebahagiaan. Dan itu akan datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kalau kita mengharapkan orang lain akan memberikan kebahagiaan bagi kita nggak bisa bahagia. Suami kita nggak akan bisa membuat kita itu bahagia terus. Anak kita juga nggak bisa. Nah, jadi yang bisa membuat kita itu tadi bahagia, itu adalah dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita lewat apa? Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Lewat persekutuan dengan Tuhan. Lewat keintiman kita dengan Tuhan.
dan juga lewat satu pandangan kita kepada Tuhan bahwa semua ini akan berlalu. Amin. Semua ini akan berlalu. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, semua akan berlalu. Ya kan? Nah, jadi jangan kita berharap bahwa kebahagiaan itu berasal dari luar diri kita. Tetapi kebahagiaan itu adalah dari diri kita, yaitu lewat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, jadi mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ada dua hal tadi. Bagaimana supaya kita itu tadi merasa bahagia? Yang pertama tadi, bahwa janganlah kita berpikir kita tidak punya masalah. Tapi biarlah lewat masalah kita itu, kita akan semakin kuat, kita semakin kokoh, kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah kita pernah berpikir bahwa kebahagiaan kita itu di luar diri kita sendiri. Tetapi kebahagiaan itu adalah ada dalam diri kita lewat hubungan kita dengan Tuhan. Amin, ibu-ibu. Jadi jangan merasa kita sekarang ini merasa kecil hati. Jangan merasa kita ini, wah aku ini nggak punya apa-apa. Aku ini nggak punya harta. Aku ini nggak punya uang. Aku ini nggak punya ini. Sehingga membuat kita menjadi stres. Membuat kita tidak sukacita. Membuat kita tidak menjadi bahagia. Jangan ibu-ibu. Jangan. Jadi itu semua hanya semu. Itu yang ada dilihat di depan mata kita. Tetapi mari kita menaruh kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Tadi di dalam ajakan Tuhan Yesus, di dalam Matius 11 tadi, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi Tuhan mengajak kita semua yang letih lesu, yang berbeban berat, supaya kita tadi mengalami kebahagiaan sejati, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Maka dikatakan di situ tadi bahwa Dia akan memberikan kita suatu kelegaan. Tuhan memberi kita suatu kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa kebahagiaan sejati itu adalah adanya kelegaan di dalam jiwa kita. Adanya kelegaan di dalam diri kita. Nah, kelegaan itu adalah adanya kepada Tuhan. Maka waktu Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria yang pada waktu itu ada di perigi yang sedang mengambil air, di mana itu yang ada di yang tertulis dalam kitab Yohanes 4, perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria ini kan yang punya masalah ya. Dikatakan di situ dia punya suami sudah 5. Kemudian yang tinggal sama dia itu pun bukan suami dia, ya ibu-ibu, itu ceritanya ya. Nah, Tuhan berkata kepadanya, kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Ya kan, kamu akan haus lagi. Tapi artinya, minumlah air yang kuberikan, maka engkau akan mendapat suatu kelegaan. Nah, jadi kebahagiaan kita itu adalah kelegaan jiwa kita. Jiwa kita itu terasa lega. Jiwa kita itu tidak dibebani oleh masalah walaupun ada masalah. Walaupun ada persoalan. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah kelegaan. Kelegaan yang dari mana? Kelegaan yang dari Tuhan. Maka Tuhan tadi berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Kita ini kan lesu semua ibu-ibu ya. Kita lesu menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi COVID. Dan tidak tahu kapan selesainya. Ya kan, kita nggak tahu loh kapan selesainya. Katanya nanti tahun ini udah selesai. Anak-anak sudah bisa sekolah. Ternyata juga belum. Malah COVID masih meningkat. Malah COVID semakin ada. Nah, jadi yang artinya tadi bahwa masalah kita ini letih sebenarnya. Lesu. Banyak masalah. Tapi kalau kita tadi datang kepada Tuhan seperti yang dia panggilkan. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Maka ada kelegaan dalam jiwa kita. Ada ketenangan dalam diri kita. Jadi ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan satu kelegaan dalam jiwa kita. Kemudian apa katanya? Pikullah marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat,
Pikulah kuk. Ibu-ibu tahu nggak apa itu kuk? Ada nggak yang tahu apa itu kuk? Ya, kuk itu kan ini ya. Kalau di kampung itu dulu saya melihat itu ada kerbo. Ya ibu-ibu ya, kerbonya itu ada 2 ini. Nah terus ada kayak palang gitu ya. Ada kayak palang dipasangin ya ke lehernya si kerbo tadi ya ibu-ibu ya. Apa kayak papan gitu ya. Dipasangin kedua kerbau itu, tapi ada batasnya. Jadi maksudnya itu enggak barengan. Jadi leher yang satu sama lehernya ada batasnya. Kemudian kalau ditarik itu dua-duanya pasti jalan ya Bu-ibu ya. Itu ya kuk ya. Jadi kalau misalnya itu membajak sawah, kalau yang bajak tadi tariknya begini, dua-duanya jalan. Ya kan kerbaunya. Nah, artinya tadi itu berbarangan. Ya kan kuk itu artinya bukan sebenarnya walaupun itu beban, itu kan buat kerbau tadi kan beban ya. Kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi itu buat kerbau tadi itu beban. Nah, tapi yang aku ambil hikmahnya di sini, bahwa dengan kuk itu artinya kalau satu tadi kerbonya melakukan itu mungkin berat. Ya kan kalau satu, tapi kalau 2 itu kan menjadi ringan. Ya kan kalau 2 kerbau tadi melakukan itu menjadi ringan. Nah, begitu juga dengan kita tadi pasanglah kuk. Kuk itu artinya bahwa di mana kita bersama-sama dengan Tuhan melewati masalah itu. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang artinya jangan pernah Tuhan mau ke sini, kita ke sini. Seperti kerbau tadi, dua-duanya berbarengan jalannya. Ya kan dua-duanya. Nah coba kalau kerbau yang satu jalan, kerbau yang ini nggak mau, ya pasti jatuh dong ya kan. Pasti jatuh. Tapi begitu, wah dibilang itu si pembaca langsung duanya jalan. Nah, jadi kita harus memasang kuk kita. Kuk artinya itu adalah ajaran Tuhan bagi kita. Ajaran Tuhan di mana supaya kita melewati masalah itu bersama dengan Tuhan. Kita melewati persoalan itu bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kita mengikuti ajaran Tuhan. Tuhan membuat satu kuk bagi kita dan kita juga belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan yang artinya kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh berhenti, kita berhenti. Kalau Tuhan suruh jalan, kita jalan. Kalau Tuhan suruh kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke kanan, kita ke kanan. Jangan Tuhan suruh kita berhenti, kita jalan. Nah, udah, masalahlah bagi kita. Kalau Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan. Ya sudah. Tuhan suruh kita berlari, kita jalan. Nah, kalau suruh Tuhan jalan, kita berlari. Ya udah, masalah bagi kita. Tetapi mari kita belajar bersama dengan Tuhan. Kita belajar bersama Tuhan. Apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, kita lakukan. Kalau Tuhan suruh kita berhenti, ya berhenti. Kalau Tuhan suruh kita ke kiri, ya kita ke kiri. Tuhan suruh kita ke kanan, ya kita ke kanan. Maka di situ akan muncul kebahagiaan bagi kita. Kita akan bahagia. Tapi kalau Tuhan tadi suruh kita berhenti, kita jalan, masalah. Ya kan? Karena kita nggak bahagia. Karena kita jadi ribut. Marah, ini kenapa sih Tuhan begini? Aku punya masalah, punya persoalan nih. Padahal tadi kita nggak belajar pada Tuhan. Yang artinya tadi, maka Tuhan bilang, marilah belajar kepadaku. Marilah belajar kepadaku. Jadi kita belajar kepada Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, kita lakukan. Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah buat kita di luar kemampuan kita. Yang membuat kita tidak akan merasa bahagia. Tuhan memberikan kita masalah, persoalan, pencobaan. Pasti semua di luar kemampuan kita. Amin ibu-ibu. Nah, buktinya kita semua walaupun ada COVID, kita bisa melewati semuanya. Ya kan? Saya lihat ibu-ibu di sini pada cantik-cantik, pada gemuk-gemuk. Ya enggak? Ya kan? Tuh, pada gemuk-gemuk. Badannya pada naik, pada cakep. Yang artinya bersama Tuhan kan, itu kan dilewati bersama Tuhan ya Bu-ibu ya. Coba tadi kalau kita nggak lewati bersama Tuhan, bisa stres kita. Ya kan, kalau kita menaruh kebahagiaan kita kepada, wah, aku ini nggak bisa jalan-jalan nih gara-gara si COVID ini. Padahal tadi aku mau pingin makan kekokas ini, kata Bu Paul kan. Wah, padahal aku biasanya ini makan gado-gado, apa itu gado-gado apa itu ya biasa langganannya Bu Paul itu kan. Nah, wah ini gara-gara si COVID ini apa? Ternyata kalau itu kebahagiaan kita susah hidup kita ibu-ibu.
ya kan? Tapi walaupun COVID kita di rumah, ya apa yang ada kita masak, ya bersyukur. Ya enggak ibu-ibu, kita nggak susah hidup ini. Amin. Ya kan? Saya kadang-kadang juga si Jerry, Mama, kok capek ya di rumah ini? Tenang aja nak, kita memuji-muji Tuhan aja, kita dengerin khotbah aja, kita bahagia, ya kan? Nah, coba kalau kebahagiaan kita tadi kita taruh ke jalan-jalan, ke mall, ke supermarket, kemana itu tadi, ke tempat-tempat ini, wah stres kita ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu bahagia sekarang bersama Tuhan. Amin. Jadi kebahagiaan sejati kita adalah kebahagiaan bersama Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi walaupun kondisi COVID sekarang ini, kita akan tetap rasa bahagia. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Walaupun mungkin anak-anak tidak memperhatikan kita, mungkin kayak seperti Bu Sance Paul, mungkin misalnya anak-anak bermasalah, begini, jangan menaruh kebahagiaan di situ. Karena kalau kita menaruh kebahagiaan di situ, kita akan bisa jadi stres menghadapi hidup ini. Kita bisa depresi. Atau mungkin Ibu Rene, sekarang ini nggak ada Pak Rene. Nah, kalau kebahagiaannya kepada Pak Rene, dia nggak akan mampu melewati hidup ini. Amin, Bu Rene. Emang hidup sendiri itu nggak enak ya, Bu Rene ya. Tapi ada Tuhan. Jadi kebahagiaan itu taruh saja kepada Tuhan. Sehingga tanpa Pak Rene pun sekarang, Ibu Rene tetap kuat, tetap kokoh, tetap semangat melewati hidup ini. Amin, Bu Rene. Kalau kebahagiaannya tadi pada Pak Rene, udah stres deh hidup ini. Nah, jadi inilah ibu-ibu, mari semua menaruh kebahagiaan kita kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan kita yang sejati. Sehingga kita bisa melewati semua persoalan kita. Kita bisa melewati semua tantangan ini. Jadi kalau kebahagiaan, wah aku ini nggak punya uang loh, nggak punya ini. Ya, memang benar, uang itu sangat berarti. Ya kan? Rumah itu juga sangat kita butuhkan. Tapi jangan itu, rumah saya ngontrak. Ya kan, saya ini ngontrak di sini. Tapi saya bahagia. Ya mungkin 2 tahun lagi saya sudah dulu pindah cari rumah lagi. Ya kan? Walaupun apa itu namanya itu? Kontraktor ya ibu-ibu ya. Kontraktor berpindah-pindah. Jadi saya selalu urbanisasi ibu-ibu, urbanisasi. Saya itu dari perpindahan dari kelurahan ke kelurahan, perpindahan saya. Nah, tapi kalau saya tadi menaruh bahagia saya kepada keadaan ini, saya nggak bahagia. Ya walaupun saya di rumah kontrakan nggak bahagia aja. Ya kemudian saya juga jauh dari suami. Ya kan, coba kalau saya menaruh bahagia kepada suami jarang di rumah. Iya kan ibu, datangnya sekali sebulan. Saya melihat orang-orang yang kalau sama suaminya jalan bareng, ke pasar bareng, terus kemana-mana bareng. Waduh, kalau saya mikir itu, aku kok nggak bahagia ya? Iya kan, sementara suami saya datangnya sekali sebulan, tidur sama anak. Ya enggak ibu-ibu. Tapi saya merasa bahagia saja. Amin. Malah saya pikir begini, mungkin ini ya kali ya, firman Tuhan yang dikatakan Paulus, aku menikah, tapi seolah-olah tidak menikah. Jadi itu yang jadi hitung dari dalam diri saya. Aku menikah, tapi seolah-olah tidak menikah. Yang artinya tidak menjadi fokus hidup saya kepada pernikahan saya. Ya kita jalani saja. Jadi walaupun ya artinya berpisah dengan suami, ya bersama dengan anak, ya saya jalani saja dengan penuh sukacita ibu-ibu. Dan saya pun tidak curiga dengan suami saya. Nah kalau saya curiga terus sama suami saya, ya kan, jangan-jangan dia pacaran lagi di sana, jangan-jangan dia punya istri lagi di sana. Saya hanya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan suami saya. Kalau dia salah, engkau yang berurusan dengan dia. Bisa saya tidur nyenyak, bisa saya makan nyenyak. Saya gemuk ibu-ibu, ya kan. Walaupun misalnya nggak punya uang di rekening. Artinya saya dengan apa? Dengan transferan. Saya makan hidup dari transferan suami. Apa yang kita miliki, kita rasa cukup, itu kebahagiaan kita. Itu kebahagiaan kita. Kita miliki 2 juta, kita cukupkan bahagia. Karena banyak pun belum tentu cukup. Amin ibu-ibu. Banyak belum tentu cukup. Walaupun sedikit kalau kita gunakan dengan baik, bisa cukup. Nah, jadi bukan tergantung dari apa yang kita miliki,
tapi kebahagiaan kita, bagaimana mengelola hati dan jiwa kita, bagaimana mengelola hidup kita, dan bagaimana kita memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan. Jadi itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan hidup kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini, Ibu-ibu. Jangan pernah kita berpikir kita punya semuanya akan bahagia. Tidak. Seperti orang kaya tadi, dia mengumpulkan harta, menimbulkan ini, kemudian jiwanya dipanggil Tuhan. Kalau dia selamat, kalau tidak selamat bagaimana? Nah, jadi inilah kebenaran buat kita pada sore hari ini. Saya tahu ibu-ibu yang hadir lewat Zoom ini, semua kita ini adalah orang-orang yang sederhana. Amin. Semua kita ini adalah orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang terpandang. Bukan. Kita adalah orang-orang yang sederhana. Kita adalah orang-orang yang artinya berkecukupan. Tetapi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati kita itu adalah siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan sejati kita. Jadi jangan ibu-ibu stres, jangan ibu-ibu galau, jangan ibu-ibu kacau hatinya, jangan ibu-ibu sampai depresi, marah, emosi karena keadaan. Jangan menaruh kebahagiaan itu kepada suami, anak, cucu, mantu, apapun itu. Tapi taruhlah kebahagiaan kita kepada Tuhan. Ini memang tidak gampang, tidak mudah, tapi mari kita berjuang terus. Kita terus berjuang terus. Karena semua ini akan berlalu. Apa yang kita miliki akan lenyap. Maka kita bilang, Tuhan bilang, jangan kita menggenggam. Jangan kita genggam apa yang kita miliki. Amin. Jangan kita genggam. Jangan kita genggam. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan semuanya. Kita lepaskan, ibu-ibu. Kita lepaskan. Kita lepaskan semuanya. Jadi kalau kita lepaskan, kalaupun itu nanti lepas dari kita akan tetap bahagia. Amin. Kita akan tetap bahagia. Kalaupun itu lepas dari kita akan tetap bahagia. Jadi jangan juga kita stres terus mencari harta. Mungkin, kalau aku nanti ini banyak uang ini, banyak hartaku ini, aku akan terus kerja. Seperti orang-orang dunia akan terus mencari harta. Mencari uang, mencari harta, bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk. Ya kan? Sampai dia lupa Tuhan, sampai dia lupa ke gereja, lupa berdoa. Apa supaya dia bahagia? Dia pikir nanti aku punya rumah, punya ini. Sama saja, Bu. Kita tidur dengan ranjang 2 meter sama tidur dengan ranjang satu lapangan bola. Saya rasa sama saja kalau kita dinikmati. Amin. Sama-sama apa? Sama-sama ngorok. Sama-sama tidur. Gak beda kok tidurnya. Iya kan ibu-ibu? Enak gak tidur? Enak kan? Mungkin tempat tidurku dengan tempat tidurnya Bu Rosita beda. Tapi sama-sama tidur. Tempat tidurnya Bu Maria Sukarti dengan tempat tidurnya Bu Paul beda. Tapi ada nggak yang artinya, wah kalau saya tidur itu kayak di awan-awan loh. Di tempat tidur itu kayak gini. Ada kan? Sama-sama tidur aja. Enak semua kan? Bangun pagi semuanya sama. Nah apa yang kita inikan? Amin ibu-ibu. Apa yang kita inikan? Jadi tidak ada kebahagiaan kita selain Tuhan. Amin. Tidak ada kebahagiaan kita. Jadi jangan pernah berharap bahwa tanpa masalah itu bahagia. Tidak ada ibu-ibu. Justru dengan masalah kita bisa bahagia. Dengan persoalan kita bisa bahagia. Karena apa? Karena kita akan menemukan makna hidup di situ. Kita akan menemukan makna hidup di situ. Kita akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh dalam hidup ini. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, hanya Engkaulah hartaku satu-satunya. Hanya Engkaulah kelegaan jiwaku. Hanya Engkaulah kebahagiaan hidupku. Hanya Engkaulah hartaku. Amin ibu-ibu. Amin. Amin. Mantap ibu-ibu. Ya, mari supaya kita tidak stres dalam hidup ini. Kita tenang, kita mencari Tuhan, kita beribadah, baca firman, berdoa.
Akhirnya kita pagi-pagi pun berdoa dengan enak itu. Haleluya. Coba kita ada nggak bahagia. Ada apa ini? Ya kan? Begitu kita, aduh, kok pikiranku mumet ya. Nah, tapi kalau kita bisa bahagia, kita juga mencari Tuhan dengan kelegaan jiwa. Puji Tuhan, mari kita berjuang ibu-ibu. Tetap semangat, tetap kuat, tetap kokoh. Jadi jangan mencari kebahagiaan pada hal-hal di luar diri kita. Tapi kebahagiaan kita hanya ada dalam diri kita dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Tiap pagi kita berdoa, ibu-ibu, jam 5 bersama. Ya seperti Borosita jam 2 sudah berdoa. Ya kan? Gimana dia tidak bahagia? Jam 2 dia sudah berdoa. Kita masih ngorok. Ya kan? Nah, tapi jam 5 kita ikut bersama dengan Kairas berdoa. Maka disitulah ada jiwa ketenangan dalam hidup kita. Amin. Baik. Mari semua kita sama-sama mengarahkan hidup kita bahwa kebahagiaan sejati itu hanya Tuhan, bukan dunia ini. Jadi sekali lagi saya bilang, kita ini semua ibu-ibu yang hadir ini bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang hanya sederhana, tetapi kita hebat di dalam Tuhan. Hebat di dalam Tuhan. Ibu-ibu semua hebat dalam Tuhan. Ibu-ibu semua kokoh dalam Tuhan. Ibu-ibu semua bahagia dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan berkata aku tidak bahagia karena suamiku begini. Aku tidak bahagia karena anak-anakku begini. Aku tidak bahagia harta aku tidak ada. Aku tidak ada bahagia karena uangku tidak ada. Jangan katakan. Tapi katakan aku bahagia karena aku bersama dengan Tuhan. Karena itulah kebahagiaanku sejati. Sehingga kita akan bisa menjadi berkat dan melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan ibu-ibu. Terpujilah Tuhan. Selamat melayani. Amin. Ibu Paula menutup kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa di surga bahkan di bumi, dan berkati ibadah pelayanan juga hamba-hambamu yang melayani Engkau pada ibadah sore hari ini. Dan kami semua yang boleh hadir, Tuhan berkati dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Dan kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, itu juga yang memberkati kami, memberi kami semua kekuatan. Karena firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini Bapa. Oh ya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan juga terus berkati. Beri kekuatan, hikmat, bijaksana yang daripada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami semua juga merasakan betapa baiknya Tuhan yang memberkati hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca dan kami terima di setiap ibadah yang ada, khususnya bagi ibadah waski sore hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, aku berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu Bapa di surga, menyerahkan kembali keberadaan hidup kami semua dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan, bersama kita katakan Amin. Terima kasih Bu Era. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih ibu cantik semua. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Salam sehat buat semua ya.